Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam taruh. Di video sebelumnya, kita telah membuat video tentang pengertian dari sekolah kedinasan dan ikatan dinas. Banyak dari adik-adik yang DM dan WA ke saya menanyakan apa saja sih sekolah kedinasan yang ada di Indonesia. Baiklah, karena permintaan dari adik-adik akan saya beritahukan apa saja sih sekolah kedinasan yang ada di sekolah kedinasan dan ikatan dinas yang ada di Indonesia. Semoga dengan video ini nanti bisa jadi bahan referensi adik-adik untuk memilih sekolah kedinasan yang ada, sekolah kedinasan dan ikatan dinas yang ada di Indonesia. Sekolah kedinasan yang ikatan dinas itu ada 8 kementerian, badan atau lembaga yang memiliki sekolah kedinasan dan ikatan dinas. Apa saja itu? Yang pertama, Kementerian Keuangan atau Politeknik Keuangan Negara atau yang dulu biasa disebut STAN. Politeknik Keuangan Negara STAN merupakan perguruan tinggi vokasi di bawah naungan Kementerian Keuangan Republik Indonesia yang menyelenggarakan program studi diploma di bidang keuangan negara yang semula bernama Sekolah Tinggi Akuntansi Negara. Transformasi ini menjadikan Politeknik Keuangan Negara STAN semakin berkembang dan mampu bersaing dengan universitas terkemuka lainnya, baik dalam maupun luar negeri. Yang kedua, Kementerian Dalam Negeri dengan sekolahnya itu Institut Pemerintahan Dalam Negeri atau IPDN. Yang ketiga, Kementerian Hukum dan HAM. Di sini ada Politeknik Ilmu Pemasyarakatan dan Politeknik Imigrasi. Akademi Ilmu Pemasyarakatan atau AKIP Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia RI adalah lembaga pendidikan yang lahir berawal dari adanya kesepakatan bersama peserta Konferensi Kepenjaraan Lembang, Bandung. Dengan pertimbangan untuk menciptakan kader dengan kualifikasi memadai di bidang pemasyarakatan dan sebagai pelopor dalam menyediakan pendidikan akademis pemasyarakatan dan pola pembinaan terhadap pelanggar hukum. Derap langkah kaki di tanah basah, mengiringi semangat dan lantangnya suara kami yang membelah dinginnya pagi dengan tetesan peluh yang kami persembahkan bagi Ibu Pertiwi. Ini adalah awal kisah kami. Yang keempat, Badan Pusat Statistik atau Sekolah Tinggi Ilmu Statistik. Politeknik Statistika STIS merupakan perguruan tinggi kedinasan yang berada di bawah naungan Badan Pusat Statistik dan berlokasi di Jalan Oto Iskandar Dinata 64C, Jakarta Timur. Bagi saya, Politeknik Statistika STIS merupakan tempat terbaik untuk belajar ilmu statistik. Bukan hanya akademik, di sini kami juga dilatih untuk menjadi insan statistik yang profesional, berintegritas, dan amanah. Yang kelima, Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika atau Sekolah Tinggi Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika.
yang Badan Intelijen Negara, Sekolah Tinggi Intelijen Negara. Yang ke-7, Badan Cyber dan Sandi Negara atau Sekolah Tinggi Sandi Negara. Yang ke-8, Kementerian Perhubungan. Nah, untuk Kementerian Perhubungan sendiri itu ada 11 sekolah kedinasan yang ikatan dinas yang di bawah dengan Kementerian Perhubungan. Kenapa banyak? Karena Kementerian Perhubungan sendiri terbagi 3 matra, yaitu matra darat, laut, dan udara. Untuk adik-adik ketahui bahwa sekolah kedinasan yang ikatan dinas yang ada di Kementerian Perhubungan itu ada 11, yaitu yang pertama API Madiun. Amanat Undang-Undang Perkeretaapian memunculkan kebutuhan untuk membuat sebuah lembaga pendidikan yang khusus menghasilkan ahli-ahli perkeretaapian. Dibentuklah Akademi Perkeretaapian Indonesia sebagai salah satu pendukung terciptanya penyelenggaraan perkeretaapian nasional. Selamat datang di Akademi Perkeretaapian Indonesia Madiun. Yang kedua, ATKP Medan. Yang ketiga, ATKP Makassar. Yang keempat, PIP Semarang. Yang kelima, PIP Makassar. Selamat datang di Kampus Politeknik Ilmu Pelayaran Makassar.
Kampus Politeknik Ilmu Pelayaran Makassar berdiri di atas lahan seluas 70 hektar are yang berlokasi di Jalan Salodong, Kelurahan Untia, Kecamatan Biringkanaya, Makassar, Sulawesi Selatan. Konsep bangunan yang diterapkan di setiap gedungnya mengusung tema futuristik dengan desain selayaknya kapal yang sedang berlabuh dengan balutan warna yang cerah dan visioner. Bangunan super mega ini dirancang untuk memberikan kenyamanan bagi para penghuninya. Yang keenam, PKTJ Tegal. Politeknik Keselamatan Transportasi Jalan Tegal. Selamat datang di Poltrans Tegal. Politeknik Transportasi Darat Tegal atau Poltrans Tegal adalah lembaga khusus yang didirikan oleh Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia, Kementerian Perhubungan. Yang ketujuh, Poltekpel Surabaya. Setelah berafiliasi selama beberapa tahun, akhirnya pada tahun 2013 berdirilah secara resmi Politeknik Pelayaran Surabaya. Politeknik Pelayaran Surabaya mempunyai 3 program besar yang dibagi dalam beberapa jurusan-jurusan kelautan. Tugas pokok Politeknik Pelayaran Surabaya adalah menyelenggarakan program pendidikan vokasi di bidang pelayaran sesuai standar dan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Yang kedelapan, Poltekpen Surabaya. Yang kesembilan, STIP. Semakin meningkatnya arus perdagangan nasional dan internasional serta jumlah kapal sangat membutuhkan pelaut yang handal dan berkualitas. Bagi Indonesia, peranan sektor transportasi laut sangat strategis dan vital. Untuk dapat memperdayakan industri pelayaran nasional secara optimum, dibutuhkan SDM pelaut yang memiliki kompetensi khusus dan tinggi. Salah satu cara memenuhi kebutuhan pelaut adalah melalui pendidikan pelaut profesional. Sebagai unit kerja Kementerian Perhubungan di bidang pendidikan dan pelatihan, Badan Pengembangan SDM Perhubungan terus berupaya mengembangkan diklat pelayaran yang berkualitas, inovatif, dan berteknologi tinggi, sehingga mampu menghasilkan lulusan pelaut yang berdaya saing, siap pakai, handal, dan mampu berperan di industri pelayaran nasional, regional, maupun internasional. Yang ke-10, STPI. Menuju Center of Excellence atau pusat keunggulan yang berstandar internasional, itulah visi kami, Sekolah Tinggi Penerbangan Indonesia atau STPI. Berawal dari sebuah Akademi Penerbangan Indonesia di tahun 1952, kami terus bertransformasi, selalu mencari penyempurnaan dalam industri penerbangan karena perkembangan teknologi adalah sebuah keniscayaan. Dan yang terakhir adalah
STT. Semangat kami terbakar untuk mengejar mimpi. Mimpi kami tidak akan pergi dan tidak pula bersembunyi di balik pilar-pilar keraguan dan ketakutan. Terus jalani, terus mengabdi demi satu pencapaian yang kami tuju. Kelak dunia akan jadi saksi tentang kisah bagaimana kami pemuda-pemudi generasi Ibu Pertiwi yang akan berada di garis depan untuk melakukan perubahan terhadap negeri ini. Demikianlah informasi tentang sekolah kedinasan yang ada di Indonesia. Semoga video ini bisa bermanfaat bagi adik-adik dalam menentukan pilihan sekolah kedinasan yang ikatan dinas di Indonesia, dan semoga apa yang diciptakan adik-adik untuk memilih sekolah kedinasan yang ada di Indonesia sesuai dengan cita-cita dan keinginan adik-adik dapat tercapai. Sampai ketemu di video selanjutnya, dan jangan lupa like, subscribe, dan komennya untuk menunjang video ini agar lebih baik lagi. See you next time.